Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa lagi dengan Bu Enti. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Nih, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Bu Guru menjelaskan tentang pengertian dari ekosistem ya. Kalau ekosistem sendiri adalah hubungan atau interaksi antar makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam rantai makanan. Ekosistem sendiri dibagi menjadi ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Ya, ini adalah contoh makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Misalnya ekosistem hutan hujan. Makhluk yang dapat hidup itu diantaranya ada pinus, jati, anggrek, pohon mahoni, kemudian hewannya monyet, gajah, kupu-kupu, dan macan. Selanjutnya, kalau ekosistem sungai itu tumbuhannya ada ganggang, eceng gondok, lumut. Ya, hewannya itu ikan, kerang. Kemudian ada zooplankton dan keong. Fitoplankton juga ya. Nah, selanjutnya dalam ekosistem padang rumput. Itu yang dapat hidup rerumputan. Hewannya biasanya ada singa, serigala, sapi. Kemudian dalam ekosistem gurun bisa dilihat ini gambarnya. Ini ya di gurun. Yang dapat hidup itu tumbuhannya ada kaktus, kemudian kurma. Hewannya ada unta, ada burung unta. Dalam ekosistem tundra yang dapat hidup lumut, beruang kutub, bison, dan rusa kutub. Kemudian dalam ekosistem taiga ada konifer, pinus, beruang hitam, dan kucing salju. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Nah, tadi apa hubungannya dengan ekosistem? Kalau rantai makanan itu terjadinya proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem tadi, ya, itu disebut rantai makanan. Dalam rantai makanan ada produsen. Nih, produsen ya. Nih, kemudian ada konsumen tingkat 1, kemudian ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, ada konsumen tingkat 4, dan pengurai. Selanjutnya kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nih, tadi tentang rantai makanan ya, bisa dilihat produsen itu biasanya ditempati oleh tumbuhan ya. Tumbuhan hijau yang berklorofil. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Kemudian konsumen tingkat 3 akan diuraikan oleh pengurai. Ya, dalam hal ini adalah jamur. Selanjutnya ini konsumen tingkat 4 ya, yaitu burung elang. Ini selanjutnya adalah simbiosis. Apa hubungannya antara ekosistem, kemudian rantai makanan, kemudian simbiosis? Kalau simbiosis sendiri mengandung pengertian yaitu hubungan makhluk hidup
yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ya, jadi dalam ekosistem itu tadi ada rantai makanan, kemudian ada hubungannya ya antara makhluk hidup itu tadi. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita jelaskan di slide berikut. Yang pertama ini simbiosis mutualisme ya. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua-duanya untung. Contohnya bisa dilihat di gambar ini. Ada kerbau sama burung jalak. Kenapa untung? Karena burung jalak memakan kutunya kerbau, menjadi kenyang. Kemudian kerbaunya juga diuntungkan karena kutunya akan hilang. Ya, kemudian gambar sebelahnya adalah lebah dan bunga. Kenapa untung? Sama-sama untung karena lebah ini membantu penyerbukan bunga tadi ya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme dan parasitisme. Kamu bisa lihat yang ini adalah simbiosis parasitisme. Itu hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang lainnya dirugikan. Misalnya ini ada tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditumpangi dengan benalu. Benalu ini akan tumbuh subur, tetapi tumbuhan inang atau yang ditumpanginya lama-kelamaan akan mati. Dia rugi karena sari-sari makanannya akan diserap oleh benalu. Nah, kalau yang gambar ini ini adalah contoh komensalisme, simbiosis komensalisme. Jadi hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang lain juga tidak rugi. Contohnya pohon anggrek, dia menempel di tumbuhan lain, tetapi tumbuhan yang ditumpanginya tidak rugi. Anggreknya untung karena dia dapat tempat hidup. Selanjutnya, silakan anak-anak membuat pamflet dari penjelasan simbiosis tadi yang Bu Guru jelaskan. Silahkan disimak juga di buku siswanya, ada di situ ya. Pengertian pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas. Ya, silahkan dibuat. Selanjutnya ini adalah materi SBDP ya, tarian daerah. Tarian daerah ini adalah tari turut lagai dari Mentawai. Ini menirukan gerak